warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Gimana kabarnya teman-teman? Sehat semua ya? Bagi-bagi semangat dong mau terima kuliah. Soalnya kalau udah siang biasanya udah melehoy. Nah, ketemu lagi bersama saya ya, kemarin semester 1 ya, biologi dan klasifikasi. Ketemu lagi bersama saya di fisiologi tanaman sama dosen lain ya, Bu Rahmi, Bu Vera bukan ya? Bu Adiyayu. Oh, Bu Winda ya. Nah, sebelumnya teman-teman sudah ini kan, sudah dapat materi fotosintesis ya? Sudah. Sama Bu Winda. Oke, berarti kalau sekarang bahas fotosintesis udah nempel di kepala ya? Udah bisa lah ya. Nah, soalnya kenapa saya bahas fotosintesis? Karena ini akan jadi jadi dasar gitu untuk bahas biosintesis, karbohidrat dan lain sebagainya gitu. Nah, teman-teman boleh isi absen dulu. Di kampus harus di jam ini kan ya? Pada jam pelajarannya atau? Iya, pada ya. Tadi kita Oh gitu. Berarti selalu pas mau di UAS itu sama dosennya gitu. Ya. Yang penting kaliannya aman gitu kan, yang hadir tuh kedetek gitu. Kalau yang nggak hadir siapa? Ada yang nggak hadir? Satu orang. Oh, yang keluar ini kan? Oh bukan. Berarti 28 satu keluar. 27 berarti cuma ada 26. Atas nama siapa? Yang nggak hadir. Duta. Oke, sakit atau izin tidak masuk. Oke, kita akan memulai perkuliahan hari ini. Saya minta satu orang untuk memimpin doa ya. Semoga pembelajaran kita pada hari ini berjalan dengan lancar dan dapat terserah dengan baik. Enggak, satu orang. Ya. Oke, sebelum kita memulai pelajaran hari ini, alangkah baiknya berdoa terlebih dahulu sesuai kepercayaan masing-masing. Berdoa dipersilakan. Selesai. Oke, makasih yang telah memimpin doa. Siapa namanya? Deni. Oke, Dani. Makasih Dani. Nah, pada kesempatan kali ini kita akan membahas tentang biosintesis, karbohidrat, asam nukleat, protein, dan lipid. Tugas yang saya kasih sudah ditontonkah videonya dan dibaca? Sudah aja lihat teman dulu. Sudah. Oke. Nah, tujuan pembelajaran pada kali ini yang pertama saya berharap teman-teman itu bisa membedakan antara reaksi terang itu apa, reaksi gelap atau siklus Kelvin. Terus yang kedua itu mampu menjelaskan biosintesis sukrosa dan pati atau selulosa. Kemudian yang ketiga menjelaskan tentang biosintesis protein. Yang keempat tentang biosintesis asam lemak, dan yang terakhir biosintesis lipid. Saya sudah kirim link ya kepada teman, udah pada ini, udah dapat di grupnya ya. Tolong teman-teman akses web ini dan tuliskan 3 kata terkait fotosintesis yang kalian ketahui. 3 kata aja. Sebentar, belum bisa diakses. Oke, sekarang bisa harus. Ya, belum ada yang mengisi ya?
Atau sudah gitu. Kalau di tiga kata saja maksimal. Apa yang kalian bayangkan jika kalian mendengar fotosintesis? Atau harus saya harus lewat dulu. Ya, ada beberapa. Oke, cahaya, karbohidrat, air, glukosa. Ya, yang lainnya belum respon. Satu atau dua juga boleh, yang penting maksimal 3. Sepengetahuan kalian aja. Cahaya, ini sebagiannya udah ada ya. Oke. Ini kebanyakan sih kayaknya jawab cahaya. Coba teman-teman jawab cahaya, apa alasannya? Yang jawab cahaya. Saya tunjuk deh. Langsung pada ini. Oh, oke, Dimas, makasih. Cahaya itu karena digunakan dalam sebuah proses fotosintesis di mana cahaya itu berfungsi sebagai penghasil kimia gitu. Yang dimana pada cahaya itu ada foton. Nah, si foton itu menggerakkan suatu molekul kimia di fotosistem gitu. Oke, good job ya. Untuk Dimas, makasih. Iya, betul. Karena fotosintesis butuh cahaya. Ya, cahaya itu tadi sumber zat kimianya ya. Kayak sumber energinya sebenarnya cahaya. Kalau nggak ada cahaya bisa nggak fotosintesis berlangsung? Bisa, betul. Bisa. Nggak ada cahaya nggak bisa. Gimana? Oh nggak bisa. Diralat ya. Ini soalnya kalau nggak beneran nggak bisa mau ditanya kenapa? Oke. Jadi bisa nggak bisa? Nggak bisa. Oke, sepakat berarti. Yang berjawab ini ada glukosanya, glukosa. Kenapa sih jawabnya glukosa? Di sini ada yang jawab glukosa? Nggak ada, tapi kok muncul? Ya udah, ini nih yang aneh aja deh. Tadi ada yang jawab, saya lihat glikolisis. Siapa yang jawab glikolisis? Oke, siapa namanya? Bibi. Oke. Bibi, kenapa jawab glikolisis? Glikolisis itu salah satu proses dalam fotosintesis pada reaksi terang. Proses pertama glikolisis sebelum ke siklus Kelvin dan transfer elektron. Sebelum ke siklus Kelvin dan transfer elektron. Menurut teman-teman betul nggak yang dibilang ini? Maksudnya? Oh, mau menanggapi ya? Makasih Dini responnya, good job ya. Izin menanggapi buat jawaban Andien, itu glikolisis itu tidak ada di proses fotosintesis. Soalnya glikolisis itu terjadi di proses respirasi. Oke, tapi makasih banget sih untuk Dini ya. Jadi bahas pengetahuan yang lain ya. Jadi betul kalau glikolisis itu nggak ada di fotosintesis. Malah kebalikan, kalau fotosintesis itu menghasilkan gula, kalau glikolisis itu pemecah gula. Jadi gula yang dipecah, kalau fotosintesis itu gula yang dibentuk gitu. Oke, kalau dari respon teman-teman di sini, saya lihat teman-teman sudah cukup paham ya. Di sini ada banyak kata kunci yang memang ada atau terjadi di fotosintesis. Ada bisa satu orang yang menyimpulkan keseluruhan. Jadi fotosintesis itu apa sih? Oke, saya mau nunjuk yang kerudungnya coklat. Kenapa kok nggak bisa pegang? Jadi foto Adiba. Oh Adiba, oh iya Adiba. Absen pertama ya? Iya.
Jadi fotosintesis itu terkait dengan cahaya, air, dan eh, karbonhidrat. Nah, di situ tadi Dimas menjelaskan fotosintesis itu eh, iya, Ya, fotosintesis itu butuh apa? Butuh apa aja? proses membuat cahaya. Proses produknya apa? Glukosa. Glukosa. Iya. Iya. Bahan bakunya Cahaya matahari. cahaya matahari. Cahaya matahari itu bahan bakunya atau dia yang mempercepat reaksi? Mempercepat reaksi. Jadi membantu ya. Cahaya matahari dan klorofil Iya. yang membantu. Kalau substratnya bahan bakunya itu berarti ada apa tadi? Ada cahaya, Ya, air, dan karbonhidrat. karbon dioksida. Ya, karbon. Oke, makasih Adi, Mbak. Ya, jadi betul ya. Kalau fotosintesis itu adalah suatu proses yang dilakukan oleh tumbuhan hijau. Jadi tumbuhan kalau nggak hijau bisa nggak? Bisa. Nggak bisa kalau nggak hijau karena tadi klorofil ini sangat penting untuk penyerapan cahaya tadi. Sedangkan cahaya dibutuhkan untuk proses tadi ya. Jadi kalau misalkan dia nggak hijau nggak bisa. Nah, proses tumbuhan menghasilkan senyawa karbohidrat dan oksigen ya dengan membutuhkan CO2 dan air dengan bantuan cahaya dan matahari seperti itu. Nah, lanjut ke materi sana. Sekarang kita langsung diskusi kelompok ya. Tadi udah dibagi kelompoknya. Ada berapa jadi 5 ya? 5 kelompok. Saya sudah bagi juga di file Word ya. Di situ ada 5 kelompok dengan 5 topik yang berbeda. Satu kelompok itu kelompok 1 membahas reaksi terang dan gelap. Itu bisa teman-teman lihat video yang saya kirim. Saya rasa di situ jelas menerangkan reaksi gelap seperti apa dan reaksi terang seperti apa. Kemudian kelompok 2 biosintesis karbohidrat. Ya, saya sudah sediakan gambar ya untuk membantu. Tapi kalau teman-teman punya gambar atau penjelasan di referensi lain yang lebih bikin teman-teman mengerti, nggak apa-apa digunakan ya. Itu sebenarnya gambar itu hanya untuk membantu. Kemudian yang ketiga, kelompok 3 apa ya? Biosintesis protein ya. Bisa juga dilihat di video itu ya. Kalau misalkan teman-teman udah lihat kemarin ya, dari hari sebelum ini, akan lebih memahami lagi gitu. Tapi kalau ada yang belum, ya silahkan dilihat. Kelompok 4 itu biosintesis lipid ya. Lipid itu ada gambar juga yang bisa membantu. Di buku yang saya kirim ya, ibunya bisa dibaca atau boleh referensi lain yang menurut kalian relevan. Yang kelompok 5 itu ya berdasarkan lipid ya. Oke, bisa dimulai ya kelompoknya diskusi. Kurang lebih saya kasih waktu 20 menit ya dari sekarang. 20 menit. Sekarang jam 8.16, berarti sampai jam 8.36 ya. Oke, mangga boleh menggunakan laptopnya. Kalau misalkan teman-teman mau jelasin pakai gambar jadi presentasi gitu ya. Kalau mau duduknya berkelompok juga kalau susah ya nggak apa-apa, ini agak diisi ke depan. Iya. Ini benar aja nggak aja. Nggak nyari. Oh, titiknya ada nih. Juga bisa begini.
dari kelas. Bagus. Lipid lemak. Itu bisa dibuat ya? Bisa dibuat ya yang gini. Ini bisa dibuat nih. Nah, oh udah bisa. Kalau misalkan ada pertanyaan teman-teman boleh ditanyain. Jangan boleh pakai besok aja. Yang gue kirim dulu bisa. Coba bisa gitu jelasin. Kalau sama serius ada ya. Cuman ini mah memang secara umum gitu. Jadi lipid ada jenisnya. Ini juga ini proses kerja. Ini juga masih gini. Tengah ya, bener ngebel mas.
Derivat teman pria di sana. Pria di sana. Kan Inggrisnya ada. Oh iya, teman-teman nanti teman-teman
presentasinya 5 menit aja ya, 5 menit kalian presentasiin, nanti 5 menit gue tanya jawab, jadi tiap kelompok ada 10 menit. Yang hampir sama dengan namun hanya memiliki dua nomor yang ini benar-benar biasanya digunakan Bro, ini harus ganti. Nanti gue tambahin. Tapi Kalau kalian nggak hormon turunan sterol yang sampai mana ini? Udah bisa. Kandungan kolesterol. terakhir kalau udah ini transferasi Pak untuk produksi asam aminonya dulu, polipeptida dulu. Nah nanti setelah ini baru dilipat. Iya polipeptida aja kalau udah asam kan cuma nerjemahin aja. Ya. Hormon steroid juga memasuki aliran darah. Enggak berarti ini mereka ini dua Gua nggak mau ini mencari cowoknya ketika steroid itu masuk di sel. ini segini doang Lu ngeliatin hormon steroid. udah lemak deh Ini aja, Tam. baca ini boleh nggak
Nanti mana dia? Udah yang ini mah mending gue aja jelasinnya. Mungkin bintang yang bawa aja. Lebih jelasin ini gitu. Gue aja gak paham ini sobat. Apa sih kalau dibaca? Ya kan gampangan mas. Hah? Agak gampangan susah sobat. Menghasilkan 160 ACV. Berarti setelah yang Dimas jelaskan di sini ya di mana mas? Setelah yang Dimas jelaskan. Ini teh hasilnya aja mas. Dijelasin ini aja. Ngerti yang bisa yang pernah kita dengar 2 menit lagi ya. itu jadi biasanya segala ada itu dikit 836. gitu itu yang pertama. Jadi biasa kan jelasin jadi itu pembukaan terus dijelasin lipid biasa apa ini dan lipid itu apa kan part ini nih biasa apa mana coba lu tanya yang di situ juga boleh iya Terus lipid dulu. Udah 836 udah beres atau ada tambahan waktu? Jadi 840 aja ya, 4 menit lagi. Oke. Ya udah gini aja. Jadi di sini tuh ada proses biosintesis lipid secara spesifiknya. Nah, gimana sih proses biosintesis itu yang pertama diawali dengan yang pertama ada unsur asetil CoA. Di mana asetil ini ada dua tahapan, dua jalur. Pertama ada jalur pertama ini adalah jalur yang biasanya menambahkan fosfat, di mana fosfat itu didapat dari ATP dan penambahan karbon dioksida nanti akan membentuk molekul
setelah membentuk protein yang lainnya nanti akan ditambahkan suatu protein yang membawa asam hasil. Nah, di mana setelah ada semacam nah, jadi pada proses ini nantinya itu akan masuk ke dua tahap, di mana ada dua jalur. Nah, jalur pertama dia masuk ke jalurnya asetat yang kedua, nantinya akan ada proses kondensasi atau pemburuan yang dibantu oleh enzim. Nah, setelah itu dalam proses kondensasi ini akan ada terjadi suatu dekarbonilasi atau proses pembuatan gugus cPA menjadi karbon dioksida. Nah, itu akan terbentuk asetil ACP. Nah, sekarang dengan otomatis ACP itu ada tahap selanjutnya di mana ada penambahan unsur A dan akan menjadi bentuknya itu butril ACP. Nah, si butril ACP itu, nah si ACP-nya itu akan dilepas dan akan masuk ke dalam proses kondensasi lagi dengan melalui ACP yang pada tahap sebelumnya tergabung ke dalam asetat ONG. Nanti itu akan terbentuklah suatu produk ya, akan menghasilkan produk. Nah, produk itu Kloroplas. pada tahap yang bawah ini kloroplas. Iya. Orang cuma ngomong gitu doang. Perbedaan kenapa sih yang proses itu masuk ke dalam jalur anaerobi? Karena biasanya ada bakteri yang memiliki biasanya tuh bakteri dimensinya banyak. Udah 40 guys. Kita mulai ya diskusi kelompoknya. Yang kelompok yang bisa menjelaskan di depan aja kali ya. Ini boleh di depan. Kelompok 5 orang ya. 5 orang berarti 6 kursi. Ada yang bisa bantu? Yang cowok-cowok. Terima mas. Mungkin dimulai biar materinya lumut, dimulai dari yang reaksi terakhir ya, kelompok 1. Boleh kelompok 1 dipersilahkan untuk mempresentasikan hasil diskusi. Yang di pinggir banyak. Beda baca pengertian repeat aja kayak mas. Baca pengertian repeat. Pengertian repeat. Jadi gini nih, lu biosides kamu tadi. Ini lanjut aja, cekal ini mah. Jangan masuk ke teori. Kalau ngerti dibantu. Maaf. Biar yang lain bisa. Saya mau membahas itu sedikit. Ini agak baik. Jadi kesimpulannya adalah yang mana? Enggak ini nih mau ini nih bahwa salah satu bentuk kan beda ngomongnya. Iya udah.
Ini kita pakai dosa dua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Aduh. Kami dari kelompok 1 akan sedikit membahas tentang kondisi reaksi terang yang sudah didiskusikan barusan. Teman-teman mohon perhatiannya ya. Yang pertama akan dijelaskan oleh dan sendiri tentang reaksi terang. Duduk aja. Ini mau nunjuk-nunjuk nggak? Gak usah mau nunjuk-nunjuk. Ibu apa tuh? Iya. Gimana? Oh, namanya pakai ini. Ya, baik teman-teman. Di sini saya akan menjelaskan mengenai reaksi terang. Jadi reaksi terang ini merupakan tahapan awal fotosintesis. Nah, dalam prosesnya reaksi terang ini akan mengkonversi energi cahaya matahari menjadi energi kimia yang berupa ATP dan NADPH. Nah, reaksi terang ini terjadi pada membran tilakoid, dan di membran tilakoid ini terdapat fotosistem yang merupakan seperangkat alat untuk menangkap foton atau cahaya matahari, yaitu fotosistem 1 atau P700 dan fotosistem 2 atau P680. Ya, jadi foton atau cahaya ini yang mengenai membran tilakoid akan dikonversi menjadi ATP dan NADPH. Nah, pada tahapan ini, H2O akan mengalami fotolisis sehingga menghasilkan O2 yang akan dikeluarkan ke atmosfer. Fotolisis sendiri merupakan pemecahan molekul air dengan bantuan cahaya matahari. Kemudian ATP dan NADPH akan digunakan pada reaksi gelap. Ya, selanjutnya akan dijelaskan oleh Iga mungkin. Izin melanjutkan. Selanjutnya ada reaksi gelap. Reaksi gelap itu merupakan lanjutan dari reaksi terang. Reaksi gelap ini terjadi di stroma. Reaksi gelap ini memerlukan ATP dan NADPH yang dihasilkan dari reaksi terang. Lalu proses reaksi gelap itu merupakan proses masuknya ion karbon dalam bentuk CO2 untuk menghasilkan gula. Nah, gulanya ini bukan merupakan glukosa, tapi gliseraldehid 3-fosfat atau G3P. Reaksi gelap ini melalui 3 tahapan. Yang pertama itu ada fiksasi, kedua reduksi, dan ketiga regenerasi. Nah, yang pertama itu ada fiksasi. Fiksasi itu diawali dengan masuknya 3 CO2 yang akan berikatan. Teman-teman kalau diperhatikan ini materinya karena nanti bisa jadi teman kelompoknya ngasih pertanyaan ya ke kelompok yang lain, suka-suka mau yang kelompok yang lain. Baik, izin lanjutkan. Yang pertama itu ada masuknya CO2 yang berjumlah 3 yang bernama bernama ribosa bifosfat atau RUBP. Lalu enzim yang berperan itu merupakan rubisco. Nah, senyawa yang dihasilkan dari tahap pertama atau fiksasi itu merupakan 6 karbon intermediate yang berjumlah 3 buah. Lalu 6 karbon tersebut akan dipecah kembali menjadi 3 senyawa fosfogliserat sebanyak 6 buah. Nah, selanjutnya itu ada tahap reduksi. Tahap reduksi ini mengubah 3 fosfogliserat menjadi 1,3 bifosfogliserat. Jadi 3 fosfogliserat ini akan menerima tambahan fosfat dari ATP dari 3 ATP untuk membentuk 1,3 bifosfogliserat ini. Lalu ATP yang dibutuhkan itu sebanyak 6 untuk mengubah 6 molekul tadi menjadi 6 molekul 1,3 bifosfogliserat. Selanjutnya 1,3 bifosfogliserat ini akan dirubah menjadi G3P tadi. 1,3 bifosfogliserat ini mengalami reduksi oleh NADPH sehingga menghasilkan 6 molekul gliseraldehid 3-fosfat atau G3P yang merupakan senyawa dengan karbon 3. Dalam proses ini dibutuhkan 6 NADPH yang akan dirubah menjadi 6 NADP+. Dan pada tahap ini
fosfat akan terlepas sehingga menghasilkan G3P yang jadi setiap G3P ini akan terbentuk 6 molekul G3P, tapi hanya satu G3P yang dihitung sebagai produk bersihnya, sedangkan 5 sisanya itu menyelesaikan siklus reaksi gelap ini. Selanjutnya reaksi yang ketiga itu adalah regenerasi RUBP, di mana 5 molekul G3P tadi itu akan dikonversi menjadi 3 molekul ribulosa bifosfat atau RUBP. Mau dilanjutin? Nah, tadi tuh yang sisanya 5 G3P itu akan dikonversi kembali menjadi 3 RUBP kembali melalui reaksi yang melibatkan fosfolirasi ATP sebanyak 3 buah. Nah, di reaksi gelap ini membutuhkan 9 ATP dan 6 NADPH. G3P yang tadi itu akan membentuk senyawa organik yang berupa glukosa. Mungkin untuk pemaparannya segitu. Apakah dari teman-teman ada yang mau ditanyakan? Ada yang mau bertanya atau kurang dipahami atau mungkin temannya bisa menjelaskan lagi tentang A gitu, terlewat. Ya, apakah teman-teman ada yang menjanggal, apakah kita melewatkan sesuatu hal juga atau boleh disampaikan. Kelompoknya yang tanya. Kita lagi boleh. Nanas mau ini. Ini hanya kelompok mana aja gitu? Kita lempar pertanyaan. Kan tadi di reaksi terang itu sudah dijelaskan ya, di membran tirokoid itu ada fotosistem, ada 2 fotosistem, yaitu fotosistem 1 sama fotosistem 2. Nah, fotosistem 1 itu sama 2 itu ada nama lainnya. Nama lainnya itu apa? Ini maksudnya terserah kamu siapa aja yang jawab. Tunjuk orang di luar. Kelompok itu, Bu. Tunjuk kelompok. Kelompok mana? Kelompok ini deh. Kan di reaksi terang itu terjadi di membran tirokoid. Nah, di membran tirokoid itu terdapat 2 fotosistem. Fotosistem 1 sama fotosistem 2. Nah, fotosistem itu ada nama lainnya. Nah, nama lainnya itu apa? Tadi udah disebutin. Nama lain fotosistem 1 dan 2. Bukan ya? Ini kan? Ya ini kan? Tidak bisa kan ya? Kalau ini pada bahan ini. Ibu, kamu kalau bertanya udah menjawab apa? Apa? Ini kalau sistem 1 itu nama lainnya regenerasi, kalau sistem 2 nama lainnya Oke, itu dia buat kelompok 3 ya. Ada lagi? Oh, udah. Boleh. Mungkin karena waktunya sedikit, jadi ini yang terakhir ya, teman-teman agak. Dari kelompok 3, saya mau nanya, kan reaksi terang itu kan membutuhkan cahaya, dan Iya. sedangkan reaksi gelap itu kan tidak membutuhkan cahaya. Itu mengapa reaksi terang itu membutuhkan cahaya, sedangkan reaksi gelap itu tidak membutuhkan? Izin jawab ya. Jadi sebenarnya fotosintesis ini seperti yang tadi udah Ibu bilang, kalau proses fotosintesis ini memang membutuhkan cahaya. Reaksi gelap ini terjadi bukan karena semata-mata tidak ada cahaya, tetapi adanya cahaya yang tersimpan. Jadi ketika gelap itu ada cahaya yang tersimpan, masih ada cahayanya tersisa. Pada reaksi gelap itu cahaya yang tersimpan itu digunakan kembali untuk proses fotosintesis pada reaksi gelap gitu. Ada yang mau nambahin? Enggak, gimana nambahin? Udah cukup? Haga? Oke teman-teman, mungkin segitu aja dari kelompok 1. Terima kasih atas atensi dan perhatiannya. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
Terima kasih buat teman dari kelompok 1. Iya, kelompok 1. Jadi betul ya. Saya meluruskan dan menguatkan bahwa fotosintesis itu betul terjadi 2 ya, reaksi terang dan gelap. Tadi kenapa butuh reaksi terang butuh cahaya, kalau gelap enggak ya? Ada energi yang tersimpan tadi ya. Cahayanya kan tadi ada fotosistem tadi ya. Fotosistem tadi fungsinya untuk menyerap cahaya. Nah, gitu. Terus tadi ada pertanyaan apa nih? Sudah. Ya. Pokoknya tadi ada fotosistem 1 sama 2 dan itu sangat penting ya. Kalau nggak ada cahaya itu reaksi terang nggak akan bisa terjadi. Kalau nggak terjadi reaksi terang nggak akan terjadi reaksi gelap. Ya. Oke, kelompok selanjutnya. Kelompok 2 sampai 9 2 menit ya, tulis pertanyaan. Gue masih diam aja, udah gue mah jelasin aja, udah pada amat ya, tadi ngomong. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 2 akan menjelaskan mengenai biosintesis karbohidrat. Biosintesis karbohidrat ini salah dia kelompok ini apa sih? Ini kan kelompok dia benar. Apa? Iya, biosintesis karbohidrat ini terintegrasi adalah proses pembentukan karbohidrat dengan melalui serangkaian reaksi yang terdapat pada 3 kompartemen, ada 3 tempat yaitu glikosisom, mitokondria, dan sitosil. Terus jenis karbohidrat juga diresap dalam bentuk monosakarida. Proses penyerapan ini terjadi di usus halus. Juga dijumpai dengan maltosa, sukrosa, dan laktosa. Akibat karbohidrat ini diubah menjadi glukosa sebelum diikut sertakan dalam proses metabolisme. Gue nggak bisa. Terus juga dalam bentuk karbohidrat, di situ ada fungsi utamanya yang mengenai hasil energi. Senyawa organik terdiri dari unsur karbon, hidrogen, dan oksigen. Yaitu terdiri atas unsur C, H, dan O dengan perbandingan 1 atom C, 2 dan H, dan 1 atom O. Sorry teman-teman dipotong deh. Tadi ada yang bahas usus halus, ini di tanaman atau di hewan? Ini kita lagi bahas tanaman ya. Kan fisiologi tanaman bukan fisiologi hewan. Ibu, sebelumnya mohon maaf, kelompok kita belum mengerti siklus ini gitu. Ya, Jadi apa yang kalian dapat?
Masih bingung. Cara gambar ini aja bisa jelasin nggak? Ini sebenarnya tinggal apa ya? Ngikutin tanda-tandanya. Gimana? Belum nemu. Tapi kalau baca aja lihat. Dilihat. Coba perhatikan teman-teman juga perhatikan ya. Di depan ini terutama kelompok berarti kelompok 2 ya. Coba diperhatikan di depan itu kan ada 2 kotak. Kotak yang pertama ini ceritanya apa, sel bukan? Sel. Iya. Oke. Yang hijau itu berarti kayaknya sel apa? Jaringan apa? Itu bisa menerima cahaya tuh. Klorofil. Bisa jadi ya di sel yang mengandung klorofil atau biasanya mesofil lah ya. Mesofil ada di organ daun. Ini yang di bawah itu selnya dia nggak hijau. Berarti kemungkinan selnya itu tidak dapat melakukan fotosintesis. Jadi teman-teman membahasnya tinggal lihat dari gambar aja. Nah, terus apa yang dilakukan oleh sel hijau ini sudah dijelaskan ya. Nah, dia menerima cahaya. Terus tadi kan bahas siklus Kelvin ya. Oh, berarti dia melangsungkan Proses siklus Kelvin. Hasilnya apa tadi? Siklus Kelvin. G3P atau nama lainnya itu trifosfat triosfat. Triosfat itu sama dengan G3P ya. Nah, triosfat ini tuh lihat panahnya ya. Dia kemana tuh? Dari kloroplas bisa dikeluarkan kan ke sitosol. Nah, seperti itu. Coba teman-teman bisa nggak menjelaskannya berdasarkan gambar saja. Pasal pengetahuan teman-teman saja. Yang nyoba. Itu Pati dan Gimana? Nggak ada karbohidrat. Karbohidrat nggak ada. Pati dan bentar, bukan yang dulu. Ya waktunya Nah, habis ya. mau minum nggak? Atau teman-teman nanti kalau ada waktu diskusiin lagi ya. Jadi pakai maju dulu teman-teman yang dulu. Tadi seperti yang kata saya petunjuknya, kalau lihat aja gambarnya, apa yang kalian lihat itu ada panas-panas ya. Itu hasil akhirnya starch tuh pati terus ke arah kanan sana itu sukrosa. Dan itu kalian perhatiin juga itu organel yang kotak itu kan kloroplas. Terus di luar kloroplas, kalau dia nggak dikotak-kotakin berarti dia sitoplasma atau sitosol. Gitu. Ya udah nanti dicoba lagi kali ya. Ini yang kelompok selanjutnya dulu. Pakai ini dulu guys. Magil bantu dong Gil. Tidak ahli ini. Nyambung. Ya. Nyambung.
bener yang ini kurang spesifik aja. Gak apa-apa nggak sih mau ini. Ibu dimulai ya Ibu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, kami dari kelompok 3 akan menjelaskan mengenai biosintesis protein pada tumbuhan. Jadi biosintesis protein sendiri itu adalah proses terbentuknya protein. Nah, biosintesis protein ini bahan baku utamanya adalah asam amino dan juga melibatkan peranan dari RNA dan DNA. Karena tadi bahan bakunya asam amino, jadi protein itu terdiri dari rangkaian asam amino. Nah, dalam biosintesis protein pada tumbuhan ini itu terdiri dari 3 tahapan, yaitu tahapan transkripsi, translasi, dan pelipatan protein. Bisa dilihat ini tuh diagram tahapannya secara ringkas ya. Jadi dari DNA ke RNA-nya itu nanti ada proses transkripsi, kemudian di ribosom ini nanti ada proses translasi yang akan memproduksi polipeptida, yang kemudian nanti setelah semua proses ini terjadi, itu akan terjadi tahapan yang terakhir, yaitu tahapan pelipatan protein. Selanjutnya ada proses transkripsi, di mana transkripsi ini merupakan proses yang ada di nukleus. Nah, atau disebut dengan inti sel. Nah, inti ini berisi dari gen-gen. Gen dibagi menjadi antara 23 pasang kromosom. Setiap kromosom mengandung untaian panjang DNA yang tersusun erat di sekeliling yang disebut dengan histon. Nah, dalam DNA ada bagian yang disebut dengan gen-gen. Gen-gen ini berisi petunjuk untuk membuat protein ketika gen diaktifkan. Nah, enzim yang disebut RNA polimerase menempel pada awal gen, kemudian bergerak di sepanjang DNA, membuat untaian mRNA dari base kosong yang ada dalam nukleus. Kode DNA menentukan urutan base kosong yang akan ditambahkan ke mRNA. Nah, proses ini disebut juga dengan proses transkripsi. Nah, sebelum mRNA dapat digunakan sebagai template untuk produksi protein, perlu diproses. Ini melibatkan menghapus dan menambahkan bagian dari RNA. Selanjutnya proses translasi akan dijelaskan oleh Hagiel. Ya, terima kasih. Lalu mRNA ini kan akan keluar dari nukleus ya. Lalu si mRNA ini akan menuju ke pembuatan pabrik protein ya, yang di sitoplasma atau disebut juga ribosom. Yang si ribosom ini mengikat mRNA. Lalu ribosom membaca kode mRNA lalu menghasilkan rantai yang terdiri dari asam amino. Ada asam amino ada 20 macam yang berbeda-beda. Terus lalu molekul RNA mentransfer atau membawa asam amino ke ribosom, lalu si ribosom ini membaca tiga basa penyusun mRNA sekaligus. Lalu RNA ini mentransfer asam amino ya. Lalu asam amino itu dilepaskan di ribosom, terus asam amino ini mengumpul lalu menjadi kompleks dan akhirnya menjadi protein gitu. Terakhir yaitu pelipatan protein. Protein yang sudah dibentuk pada proses translasi kemudian mengalami pelipatan sehingga membentuk struktur 3 dimensi spesifik. Proses ini terjadi pada retikulum endoplasma yang melibatkan beberapa komponen, yaitu pendamping kalsium dan enzim terkait. Oke, jadi kesimpulannya pertama itu ada selin. Terus di bawahnya ada ada nukleus. Nah, nukleus ini di tengah itu mengandung gen.
Terus abis itu di setiap gen itu ada 23 pasang kromosom. Kemudian ada kromosom ini dia akan membuat untaian panjang. Wing 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 wing. Ya. Terus ada bulatan-bulatan kecil yang diuntai panjangnya itu disebutnya histon. Kemudian dalam DNA adalah bagian yang disebut gen. Gen itu berisi petunjuk untuk membuat protein. Kemudian setelah gennya aktif, enzim yang disebut RNA polimerase menempel pada awal gen. Kalau udah menempel, dia itu bakalan bergerak setelah menempel dia akan bergerak di sepanjang DNA membuat untaian mRNA dari base kosong di dalam nukleus. Kemudian ada kode DNA yang menentukan urutan base kosong. Jadi dia tuh ngisi base kosongnya yang ditambahkan ke mRNA. Proses ini disebut transkripsi. Kemudian ada sebelum messenger RNA digunakan sebagai template untuk produksi protein perlu diproses. Prosesnya tadi kata Aini harus melibatkan menghapus dan menambahkan bagian dari RNA. Kemudian RNA itu nanti bergerak keluar dari inti gini. Wing 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 wing. Menuju sitoplasma. Kemudian ada pabrik protein. Dia kan bertemu pabrik protein dalam sitoplasma disebut ribosom yang mengikat mRNA. Kemudian ribosom membaca kode mRNA setelah kayak nempel gitu gini untuk menghasilkan rantai terdiri dari asam amino. Nah, asam amino itu ada 20 jenisnya. Kemudian molekul RNA transfer membawa asam amino ke ribosom. Ketiga base penyusun mRNA dibaca sekaligus. Sebuah RNA transfer memberikan asam amino yang sesuai. Hasilnya ditambahkan membentuk rantai dari asam amino. Setelah asam amino terakhir telah ditambahkan, maka dia itu akan membentuk sebuah protein. Jadi dikelipat-lipat jadi protein gitu. Sekian, terima kasih. Makasih untuk kelompok berapa ini? Kelompok 3, iya. Boleh teman-teman yang mau nanya? Kita yang nanya ya, Bu? Kita yang nanya boleh. Kalian yang nanya. Mau nanya ke kelompok berapa nih? Kalau tidak ada pertanyaan, boleh. Yang ujung aja boleh, yang ujung. Mau nanya, gue tidak. Ada yang mau nanya? Oh, mau nanya dulu. Oh, gue dulu yang nanya. Ya, ke kelompok Aul. Jadi pertanyaannya tadi kan udah dijelasin ya tentang biosintesis protein. Tahapannya kan ada 3. Itu tahapannya apa aja sih? Terus dalam biosintesis protein ini tuh peranan apa yang dibutuhkan gitu dalam proses ini? Peranannya siapa? Peran siapa yang dibutuhkan? Apa aja yang dibutuhkan dalam proses ini? Disebutin aja prosesnya, nggak usah dijelasin. Let's go dan. Cara lebah. Saya ulang lagi, menyimpulkan tadi penanya dari kelompok 3 bahwa terkait tahapan biosintesis protein dan peranan apa aja yang dibutuhkan. Ini dijawab bahwasanya tahapan biosintesis itu yang pertama ada transkripsi, yang kedua prosesing RNA, tiga translasi, kemudian lipatan protein, kelima modifikasi protein. Nah, peranan yang dibutuhkan itu yang pertama itu ada transkripsi, pastinya faktor transkripsi ribosom, transpirasi RNA, asam amino, adenosine fosfat dan energi. Udah dia bilang. Mana udah? Sudah, Bu. Jawabannya? Iya. Oke, terima kasih untuk kelompok berapa? Oke, jadi kelompok 5. Ini waktunya udah habis ya? Iya. Satu orang nanya tadi ya? Ada yang mau nanya satu orang? Boleh. Tadi yang itu kan yang terakhir tuh ada kode stop, ada 3 UAA, UAB, UGA. Nah itu tuh cara bacanya gimana? Terus cara dapetinnya itu gimana? Kenapa terakhir? Kenapa kayak gitu? Simbol itu dari DNA. Oh, enggak. Ini boleh. Namanya.
Bentar ya. Kayak Menyusul ketiga destination. Bilang aja nanti itu ya ini gue nanti tambahkan. Baik, izin menjawab ya. Tadi ada apa? A, G, U, C. Ya, yang kayak gitu. Nah, itu tuh udah ada pada DNA-nya. Jadi penyusunnya, unitnya gitu. A itu adenin, G guanin, C sitosin. Seperti itu. Urasil. Apa? Urasil. Iya. Berarti kalau bentuk yang lainnya itu pasti UAA, UAG. Iya. Iya. cukup ya. Sekiranya cukup. Terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih untuk waktu Mas. 3. Sini ya. Ya udah dicatat. Mas tolong. Ini pakai laptop enggak? Tolong diirum. Emang kelihatan Mas? Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi ini adalah kelompok lipid. Tapi sebelumnya membahas tentang lipid, kita harus tahu dulu apa itu biosintesis ya. Biosintesis adalah suatu proses banyak tahap yang dikatalis enzim di mana substrat diubah menjadi produk yang lebih kompleks dalam organisme. Nah, untuk selanjutnya bagaimana lipid itu terjadi atau terbentuk biosintesisnya akan dilanjutkan oleh teman-teman saya. Dipersilakan. Sebelum masuk ke reaksi lipid, kita mau kenalan dikit dulu sama lipid. Jadi lipid ini berbeda dengan makromolekul lainnya. Makromolekul lainnya biasanya termasuk polimer. Nah, walaupun lipid ini bukan termasuk polimer, namun fungsi lipid tidak kalah penting dari makromolekul lainnya. Jadi lipid ini memiliki 3 jenis. Yang pertama itu ada lemak, fosfolipid, dan steroid. Jadi nanti akan dijelaskan oleh teman-teman saya. Ya, jadi yang pertama itu tadi kan sudah disebutkan ada lemak, fosfolipid, dan steroid. Nah, yang pertama itu ada lemak. Lemak atau yang disebut dengan triagliserol memiliki susunan yang terdiri dari gliserol dan 3 asam lemak. Nah, jadi pada pembuatan lemak terdapat 3 molekul asam lemak yang saling menggabungkan diri dengan gliserol melalui ester, ikatan antara gugus hidroksil dan gugus karboksil. Nah, lemak ini memiliki 2 jenis, yaitu lemak jenuh dan tidak jenuh. Lemak yang terbentuk dari asam lemak jenuh disebut lemak jenuh, dan sebaliknya, lemak tumbuhan dan ikan itu bersifat tidak jenuh. Selanjutnya Selanjutnya saya akan menjelaskan mengenai fosfolipid. Fosfolipid mirip dengan molekul lemak lainnya, namun hanya memiliki 2 asam lemak yang melekat ke gliserol, bukan 3. Gugus hidroksil ketiga pada gliserol bergabung dengan suatu gugus fosfat yang memiliki muatan listrik negatif. Molekul-molekul kecil tambahan yang biasanya bermuatan atau polar bisa ditautkan ke gugus fosfat untuk membentuk berbagai macam fosfolipid. Lalu selanjutnya yang ketiga yaitu steroid.
Steroid yaitu lipid yang dicirikan oleh rangkaian karbon yang tersusun atas 4 cincin yang menyatu. Kemudian, steroid yang berbeda memiliki gugus kimia yang bervariasi pada rangkaian cincin. Steroid pada tumbuhan memiliki fungsi untuk menghambat penuaan daun sehingga daun tidak cepat gugur. Oke, selanjutnya untuk tahapan proses biosintesis lipidnya itu di sini ada gambar ya, ada suatu proses di mana proses biosintesis lipid itu yang pertama ini tuh dihasilkan kan dari tadi ada kelompok yang ngejelasin proses biosintesis karbohidrat. Bukan yang fotosintesis kan, asam sirsuklap dan sirsukelpin. Nah, itu kan menghasilkan karbohidrat kan. Nah, si karbohidrat itu digunakan buat membentuk suatu lipid. Nah, di sini kan ada asetil-CoA-nya. Asetil-CoA itu kan dalam proses pembentukan pecahan glukosa kan setelah glikolisis. Nah, si asetil-CoA itu nantinya tuh akan dibentuk gitu menjadi yang pertama itu menjadi malonyl coenzim A yang melalui proses penambahan fosfat dari ATP. Nah, si ATP itu jadi akan menjadi ADP dan penambahan karbon dioksida. Nah, yang ini akan masuk ke tahap proses ini dulu yang malonyl coenzim A. Nantinya tuh akan ada penambahan suatu protein yang membawa asil. Nah, setelah membentuk malonyl ACP, nantinya tuh akan ada proses suatu kondensasi yang dibantu oleh enzim. Di mana itu malonyl ACP dikondensasi dengan asetil coenzim A. Nah, setelah proses kondensasi nantinya itu akan terbentuk asetil ACP dan akan ada penambahan unsur H dari NADPH dan nantinya kan NADP+ akan membentuk butyryl ACP. Nah, si butyryl ACP-nya tuh akan terlepas dan akan masuk lagi ke proses kondensasi bersama malonyl ACP dan nantinya tuh akan berlanjut menjadi 16 sampai 18 karbon. Nah, si 16 sampai 18 karbon tersebut nantinya tuh bisa saja masuk ke dua jalur. Nah, untuk jalur pertama itu ada jalur prokaryotik dan yang kedua ada jalur eukaryotik. Nah, untuk jalur prokaryotik itu khusus buat sel yang prokaryotik gitu. Dimana si jalur prokaryotik itu kan tidak mempunyai retikulum endoplasma kan, si sel prokaryotik. Jadi hanya cukup di kloroplast saja. Namun pada proses eukaryotik di kloroplast itu nantinya tuh akan masuk ke retikulum endoplasma yang nantinya tuh akan diubah menjadi jenis lemak lainnya, bisa saja menjadi fosfatidil inositol atau DAG. Mungkin untuk penjelasan biosintesis lipid dari kelompok kami sekian. Mungkin dari teman-teman ada yang mau ditanyakan atau kurang jelas? Izin bertanya, perkenalkan nama saya Nuraini dari kelompok 3. Tadi kan dijelasin komunitas biosintesis lipid. Nah, bagaimana sih kalau dalam tahap proses biosintesis lipid ini ada salah satu tahap yang misalnya rusak ataupun hilang, misalnya kayak asetil-CoA-nya atau bagaimana itu, apakah masih bisa melakukan proses biosintesis lipid? Izin jawab ya. Tadi kan misalkan ada satu tahap ya. Tadi kalau misalkan contohkan pada asetil coenzim A misalkan tuh gak ada ya. Ini gak mungkin gitu, gak mungkin terjadi biosintesis lipid secara keseluruhan karena kan yang pertama tuh asetil coenzim A. Kalau misalkan asetil coenzim A aja udah gak ada gitu dalam salah satu biosintesis ini, maka proses selanjutnya itu tidak akan terjadi. Tapi kalau misalkan pada proses proses malonyl coenzim A nih, enggak ada yang ini deh. Yang mana ya? Udah gitu sejauhnya. Enggak ada. Mohon maaf. Iya. Ada lagi. 2 menit lagi ya untuk kelompok. Ada tayangan lagi gak? Nanya? Atau mau ditanya? Mau nanya ya sama kelompok ini. Jangan.
Tadi kan udah dijelasin ya, lemak atau yang disebut dengan trigliserol itu memiliki susunan. Nah, susunannya itu apa aja, boleh disebutin nggak? Jadi lemak itu terdiri dari trigliserol dan juga asam lemak. Nah, secara molekul paling terbuka dengan gliserol. Ya. Apa? Boleh diulang lagi? Suaranya. Jadi lemak itu terdiri dari gliserol dan juga asam lemak. Nah, tiga asam lemak itu saling mengumpulkan diri dengan gliserol. Iya benar. Ya kan, Win? Kemudian kelompok keempat Benar, Bu. jawabannya kalau kurang, maksudnya kalau ada yang kurang angka tinggal diluruskan. Iya, jawabannya benar. Saling menggabungkan diri dengan gliserol melalui ester dengan ikatan antara gugus hidroksil dan gugus karboksil. Terima kasih. Ya. Oke, terima kasih untuk atensinya semuanya. Semoga apa yang kita sampaikan dapat menjadi pembelajaran untuk hari ini. Terima kasih. Sekian. Assalamualaikum. Ya, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ini kelompok terakhir ya. Ibu izin mulai. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mohon izin teman-teman, perkenalkan kami dari kelompok 5. Ada Dena Nurkolbi, Muhammad Ramadhani Zakaria Hasibuan, Aulia Nurinaya, Rizka Kusuma Ningsi, Puput Rahmasari, dan Alfi Prasetyo. Di sini kita akan ngebahas tentang pemecahan lipid dan sukrosa. Nah, sebelumnya apa sih lipid dan sukrosa itu? Jadi lipid dan sukrosa adalah dua jenis molekul yang memiliki peran penting dalam tumbuhan. Nah, lipid adalah kelompok senyawa organik yang larut dalam pelarut nonpolar seperti pelarut organik dan tidak larut dalam air. Sedangkan sukrosa adalah jenis gula disakarida yang terdiri dari satu molekul glukosa dan satu molekul fruktosa yang terikat bersama melalui ikatan glikosidik. Sukrosa berperan penting dalam transportasi karbohidrat dalam tumbuhan. Nah, kedua lipid dan sukrosa memiliki peran penting dalam metabolisme dalam pertumbuhan tumbuhan, serta berkontribusi dalam fisiologi dan fungsi tumbuhan secara keseluruhan. Selanjutnya akan dijelaskan oleh Rizka. Jadi, di dalam tumbuhan, pemecahan lipid biasanya terjadi melalui proses metabolisme lipid yang kompleks, seperti oksidasi asam lemak, biosintesis lipid, dan degradasi lipid. Namun, lipid tidak langsung terikat dengan sukrosa dalam tumbuhan. Nah, jadi lipid dalam konteks tumbuhan dapat merujuk pada berbagai jenis lipid yang ditemukan dalam jaringan tumbuhan, seperti fosfolipid, galaktolipid, atau sterol. Nah, pemisahan lipid dari jaringan tumbuhan umumnya melibatkan ekstraksi menggunakan pelarut organik yang sesuai, seperti metanol atau kloroform. Metode ekstraksi ini memungkinkan pemisahan dan pemurnian lipid dari matriks seluler tumbuhan. Jadi, secara umum, pemecahan lipid pada sukrosa dalam konteks tumbuhan tidak terjadi, tetapi pemisahan lipid dari jaringan tumbuhan dapat dilakukan melalui proses ekstraksi yang sesuai. Selanjutnya lanjut sama Puput. Ya, selanjutnya yaitu kesimpulan dari proses lipid pada tumbuhan ini. Yang pertama yang terdiri dari sumber, fotosintesis, metabolisme glukosa, asam lemak, trigliserida, transportasi dan akumulasi, penggunaan energi.
Jadi, proses lipid pada tumbuhan merupakan mekanisme penting untuk penyimpanan dan penggunaan energi, pembentukan membran sel, pelindungan dan isolasi, serta berperan dalam regulasi pertumbuhan dan perkembangan tumbuhan. Selanjutnya akan siapa? Dena. Selanjutnya dilanjutkan oleh Dena. Dapat dipahami, lipid tidak secara alami terikat pada sukrosa. Lipid biasanya ditemukan dalam bentuk molekul yang berbeda seperti trigliserida atau fosfolipid. Pemisahan lipid dari molekul sukrosa akan melibatkan metode ekstraksi atau pemisahan kimia yang sesuai tergantung pada jenis lipid yang ingin dipisahkan. Tetapi, pemisahan lipid pada sukrosa dalam tumbuhan tidak mungkin terjadi secara alami. Sukrosa adalah gula disakarida yang berfungsi sebagai sumber energi dan transportasi karbohidrat dalam tumbuhan. Lipid, di sisi lain, merupakan komponen penting dalam metabolisme dan struktur sel tumbuhan. Kemudian dilanjut dengan Alvin. Baik, selanjutnya ada pemecahan sukrosa pada tanaman terjadi melalui dua tahap, yaitu ada hidrolisis sukrosa dan metabolisme gula. Pada hidrolisis sukrosa terjadi pada sitoplasma sel tanaman di mana enzim sukrase diproduksi setelah sukrosa dipecah menjadi glukosa dan fruktosa. Keduanya dapat digunakan sebagai sumber energi untuk metabolisme selanjutnya. Selanjutnya pada metabolisme gula, fruktosa dapat masuk ke jalur glikolisis atau jalur metabolisme lainnya, seperti jalur pentosa fosfat dan jalur fermentasi. Dalam jalur pentosa fosfat, fruktosa diubah menjadi senyawa lain yang dapat digunakan untuk sintesis asam amino dan nukleotida. Dalam jalur fermentasi, fruktosa diubah menjadi etanol atau asam laktat untuk menghasilkan energi dan mengurangi regenerasi NADH+. Selanjutnya akan dijelaskan oleh Dani. Oke teman-teman, kemudian saya akan menjelaskan siklus dari pemecahan lipid hingga menjadi sukrosa yang kemudian akan kalian bisa lihat di kursor ini. Yang pertama itu siklus pemecahan lipid atau siklus asam lemak, juga dikenal sebagai siklus beta oksidasi, adalah serangkaian reaksi biokimia di dalam sel yang memecah asam lemak menjadi energi yang dapat digunakan oleh sel. Proses ini terjadi dalam mitokondria yang merupakan organel sel yang bertanggung jawab untuk produksi energi. Nah, berikut ini tahapan-tahapannya. Yang pertama adalah mobilisasi lemak. Lemak disimpan di dalam sel adiposa dalam bentuk trigliserida. Trigliserida ini dipecah menjadi asam lemak dan gliserol oleh enzim lipase. Nah, ini tuh di dalam oil body itu ada triglyceroid yang dimana ini trigliserida yang dimana lipase masuk membentuk oil body, kemudian dipecah menjadi fatty acid dan CoA yang kemudian transport asam lemak ke mitokondria. Asam lemak yang dihasilkan melalui lipolisis diangkut ke dalam mitokondria oleh protein transport. Protein transport ini fatty acid CoA sintes. Aktivasi asam lemak yang masuk ke dalam mitokondria diaktifisasi oleh enzim asil CoA. Nih, CoA ini nih, asil CoA sintase yang menggabungkan asam lemak fatty acid dengan koenzim A atau CoA untuk membentuk asil CoA ini hasilnya nih, membentuk. Nah, dia dalam membentuk asil CoA ini membutuhkan fatty acid CoA atau disintasi dulu. Kemudian masuk ke dalam siklus beta oksidasi yang dimana ini siklus beta oksidasi ini yang memerlukan rumus N/2 oksigen atau NH2O. Nah, di sini itu molekul asam lemak dipecah menjadi unit-unit 2 karbon yang akan diubah menjadi asetil CoA. Proses ini melibatkan 4 reaksi yang diulang sampai seluruh molekul asam lemak dipecah menjadi asetil CoA. Yang diulang terus hingga menjadi asetil CoA yang ini, N-asetil CoA. Kemudian oksidasi asetil CoA tersebut memasuki siklus Krebs atau siklus asam sitrat dalam mitokondria, di mana asetil CoA dioksidasi menghasilkan energi. Nah, di sini tuh dari siklus Krebs tersebut itu masuk di dalam mitokondria. Nah, di sini tuh terjadinya siklus Krebs ya, yang dimana dari proses berulang tersebut dan dari sini nih satu siklus kayak gini yang ngeliatin kursornya ya, terus 2, 3 sama 4 yang menghasilkan akhir glioksilat dan susinat. Nah, susinat itu masuk ke dalam mitokondria yang menghasilkan fumarat,
Kemudian hasil akhirnya dia akan menghasilkan energi malat di dalam mitokondria. Terus fosforilasi oksidatif, energi yang dihasilkan dari proses oksidasi asetil CoA kemudian digunakan dalam proses fosforilasi oksidatif yang menghasilkan adenosin trisfosfat. Nah, dari malat tersebut dia menghasilkan malat dehidrogenasi yang dimana NADH+ berubah menjadi NADH melalui oksaloasetat yang dimana ATP berubah menjadi ADP melalui PEP karbon karboksi kinase. Yang dimana ATP tersebut ini merupakan sumber energi utama sel. Nah, dalam proses siklus pemecahan lipid sangat penting dalam metabolisme tubuh. Kemudian dia berubah menjadi karbon dioksida. Terus dalam tahapan sitosol itu dia membentuk fosfoenol pirufat yang dimana itu ada 3 tahapan. Terus menjadi fruktosa 6 fosfor dan hasil akhirnya adalah sukrosa. Jadi proses ini tuh dari lipid menjadi sukrosa. Terus selain itu proses ini juga membantu menghasilkan senyawa yang dibutuhkan oleh tanaman seperti asam amino dan glukosa serta membantu menghasilkan kadar gula dalam tanaman di trigliserida. Itu saja yang bisa dapat kelompok kami sampaikan. Kemudian ada pertanyaan? Dari kelompok nanas dulu. Siapa yang Tapi kalau misalkan ada beberapa proses metabolisme lipid dan ini ada yang gagal, itu kenapa? Dan berapa jumlah ATP dan NADPH yang dibutuhkan dalam satu siklus? Dalam satu siklus glikolisis. Dalam satu siklus ini. Oke. Berarti pertanyaannya tadi ada 2 pertanyaan yang dimana pertanyaan yang pertama kenapa siklus ini bisa gagal, kemudian berapa siklus NADH dan apa yang terjadi jika siklus ini gagal dan berapa jumlah ADP dan NADH yang dibutuhkan. Total NADH berarti ya. Oke. Lanjut pertanyaan atau kita jawab dulu, Bu? Jawab dulu aja, beri kami waktu sebentar untuk mencari dulu ya. Sudah. Ada yang bertanya lagi ya? Ada lagi. Udah ada. Kan ADH total kan? ATP total dari siklus ini. Pokoknya kan ada energi kan. Iya. Jadi energi yang dibutuhin dalam satu kali siklus itu ada. Oh ya, di sini ada ATP. Oh, mau jawab yang itu dulu. Ini 2 menit lagi habis ya. Berarti ini pertanyaan dibatasi 1 ya. Karena waktu tidak memadai, pertanyaan hanya dibatasi 1 ya. Boleh nanti diskusi di belakang sama kelompok berapa nih? 5 ya. Sepertinya kelompok 5 itu udah expert banget. Untuk pertanyaan yang apa yang terjadi akan dijawab oleh Aul. Izin menjawab ya kelompok 1. Jadi kalau misalkan siklus lipid ini kan adalah proses yang terjadi dalam mitokondria sel. Nah, jika siklus lipid gagal, maka sel tidak akan dapat menghasilkan energi secara efisien dan dapat mengalami beberapa masalah seperti yang pertama, akumulasi laktat. Jika siklus lipid gagal, maka sel tidak dapat memproses asam piruvat menjadi ATP, sehingga asam piruvat akan diubah menjadi asam laktat. Akumulasi asam laktat dapat menyebabkan asidosis, yaitu kondisi di mana pH darah menurun secara signifikan.
Oh, ada darahnya. Ini kan. Yes ya. Salah jawab. Aduh, dikasihnya. Berarti cari yang lain dulu. Limitnya gagal ya. Sebentar ya. Oke, tadi kan ada pertanyaan yang kedua ya. Mohon perhatiannya semua ya. Oke, tadi kan ada pertanyaan yang kedua ya. Oh, dari Pati ke Pati. Corona kalau gagal gimana? Udah. Jam cara ini. Kan tadi nanya jumlah ATP ya, Andin. Nah, jadi proses lipid metabolisme yang paling efisien dalam menghasilkan ATP adalah oksidasi asam lemak dalam mitokondria melalui beta oksidasi. Nah, jadi dalam setiap siklus beta oksidasi, satu molekul asam lemak menghasilkan satu molekul ATP. Namun, jumlah ATP yang dihasilkan dari metabolisme lipid bervariasi tergantung pada jenis dan jumlah asam lemak yang teroksidasi serta pada kondisi tumbuhannya. Nah, jadi selama siklus fosforilasi oksidatif, setiap molekul asetil-CoA menghasilkan sekitar 10 molekul ATP melalui fosforilasi oksidatif dan rantai transport elektron. Nah, dalam kasus asam palmitat, karena 8 siklus beta oksidasi, total ATP yang dihasilkan dapat diperkirakan sekitar 80 ATP. Jadi tergantung jumlah asam lemak yang teroksidasinya. Oh, yang dibutuhkan ATP dan apa? Dua ATP yang dibutuhkan tergantung. Kalau misalkan dalam siklus ini kan tergambar bahwa dia salah satu ATP yang dibutuhkan. Biasa itu kalau misalnya saya takut salah jawab, tapi menurut dari gambar sini itu 1,5 ATP. Kemudian dari website jurnal dari Universitas Brawijaya itu FADH2 dihasilkan selama oksidasi asam lemak dapat menghasilkan sekitar 2,5 dan 1,5 ATP maksimalnya. Itu menurut jurnal. Iya. Adenosine trifosfatnya. Tadi pertanyaannya kan butuh nggak ATP gitu? Kalau butuh berapa? Butuh atau ATP? Kalau ATP itu kan yang dijelaskan kan dia sumber energi yang sangat berperan, berarti sangat sangat dibutuhkan adenosine trifosfat itu. Pertanyaannya itu kan tadi kalau misalkan dari lipid ke sumber itu menghasilkan ATP. Iya. Betul. Atau membutuhkan. Oh, boleh berapa ATP? Butuh berapa ATP? Berarti tadi udah jawab. Iya. Jadi jawabannya? Kalau dari gambar sini itu 1, tapi kalau menurut jurnal dari Universitas Brawijaya itu 2,5 sampai 1,5 ATP. Udah berdasarkan gambar ini aja. Iya. Di buku Taste and Digger kok. Ini berarti kurang lebih 1 lah ya. Karena Iya. tergantung dari lemak apa yang Iya, oil body-nya ya. Itu jawabannya. Oke, terima kasih untuk pertanyaannya. Mau dilanjut nggak yang tadi? Sisa berapa menit lagi, Bu? Gagal itu. Udah habis. Oh, ya. Yang gagal. Aku kirim. Ibu itu mohon maaf yang tadi yang apa sih kegagalan itu belum dijawab. Izin jawab ya. Yang pertama, salah satu contoh dari kegagalan siklus lipid pada tanaman dapat menyebabkan penurunan kualitas buah dan biji karena lipid merupakan sumber utama asam lemak dan komponen lainnya yang diperlukan untuk sintesis minyak dan lemak. Kegagalan siklus lipid juga dapat mempengaruhi perkembangan akar dan sistem perakaran tanaman karena lipid diperlukan untuk pembentukan membran sel dan organel sel. Udah dimengerti? Terima kasih. Kirim dulu. Berarti kita nggak ngasih pertanyaan ya, Bu? Nggak ada waktunya. Kalau tadi 2 mah udah punya penjelasan. Iya paling saya kasih waktu 3. Akhirnya dulu. Paling 4 sih. Udah mau jawab. Terima kasih ya teman-teman atas atensinya. Sekian dari kelompok kami. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kalau ketemu
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 2 mengulang ya mengenai apa tadi? Biosintesis karbohidrat. Nah, biosintesis karbohidrat ini terintegrasi adalah proses pembentukan karbohidrat dengan melalui serangkaian reaksi yang terdapat pada 3 kompartemen atau 3 tempat, yaitu glikosisom, mitokondria, dan sitosil. Kemudian cahaya dan karbon dioksida itu masuk ke kelas. Kemudian cahaya dan di sini di siklusnya itu cahaya sama karbon dioksida ini masuk ke kloroplas dan terjadi reaksi di siklus Calvin. Siklus Calvin ini menghasilkan 2 molekul triose fosfat, kemudian menghasilkan fruktose 6 yang kemudian oleh enzim fruktose 1,6 bifosfat dalam kloroplas dikatalisis menghasilkan fruktose 6 fosfat dengan melepaskan fosfat. Selanjutnya fruktose 6 fosfat isomerase yang mengkatalis reaksi perubahan konfigurasi molekul menjadi glukosa 6 fosfat. Kemudian glukosa 6 fosfat oleh enzim E-glukos fosfat mutase diubah menjadi glukosa 1P. Kemudian glukosa P diaktifasi oleh ATP dengan adanya enzim ADP glukosa pirofosfolirase, enzim spesifik di kloroplas, terus kemudian dihasilkan ADP, glukose, dan pirofas. Nah, kemudian ADP glukosa digunakan sebagai substrat oleh enzim sintase untuk menambahkan unit glukosa sehingga rantai polimer semakin panjang dan dapat membentuk molekul pati. Proses ini membebaskan ADP. Rantai polimer tersebut kemudian diberi cabang atau diperpanjang oleh starch branching enzyme atau SBES yang akan menghidrolisis ikatan 1,4 glikolisis dengan molekul glukosa lain sehingga rantai glukosa akan semakin panjang dan kompleks. Teman-teman, mungkin gitu aja yang bisa kami jelaskan. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ada yang bertanya teman-teman nggak yang dipaparkan oleh kelompok 2? Cukup. Oke. Ini saya mau nanya sama kelompok 2 ya. Apa bu? Oke, jadi kalau untuk di sini berarti akhirnya pati ya yang dibahas kan? Iya. Produk awalnya substratnya bahannya apa? Ini nih karbo. Gimana ya? Bahan awalnya itu Siklus kan bukan molekul fruktose kan?
Yang awal. Oke. Itu di gambar tuh di gambar awal. Nah, jadi startnya di siklus Kelvin ya. Ya berarti bahan-bahannya, bahan utamanya Fosfat. iya awalnya di fosfat ini. Prekursornya apa kalau jadi starch? Harus diubah dulu fosfatnya jadi glukosa ya. Sebenarnya sukrosa IT. Kalau pati itu harus dijadiin sukrosa dulu atau enggak? Jadi sukrosa. Jadi sukrosa dulu. Enggak ya, beda jalur ya. Tadi di gambar yang saya kasih itu kalau sukrosa terjadinya di sitosol kan dikeluarin. Kalau pati itu di di kloroplas. Oke, makanya kelompok 2 mungkin saya akan kasih penjelasan materi teman-teman yang tadi dikuatin di teman-teman tadi sudah atau tidak. Jadi waktunya tinggal sebentar lagi ya. Saya singkat saja ya. Oke. Boleh pinjam? Boleh. Aku pegang ini mau ke sana. Sambil menunggu saya ini mengkondisikan screen, teman-teman bisa, karena habisnya ada post-test, link post-test sudah saya kirim, jadi bisa join dulu ya. Ibu yang kuisis ya, yang kuisis. Ya, oke, saya ini ya tadi untuk kelompok yang pertama ya, kelompok pertama dan kedua tentang karbohidrat. Nah, saya ingin sedikit meluruskan kalau tadi betul kelompok pertama membahas ada reaksi terang dan gelap. Di reaksi gelap itu tadi dihasilkan NADPH sama ATP ya. Iya betul. Itu reaksi terang. Iya, berarti fokus. Nah, NADPH sama ATP yang di reaksi terang itu dipakai di reaksi gelap. Hasil reaksi gelap adalah G3P atau nama lainnya adalah triosa fosfat. Nah, di sini di gambar ini, triosa fosfat kan itu ada di mana siklus Kelvin ya, di sini menggunakan matahari di atasnya karena ada reaksi terang ya dan CO2. Nah, triosa fosfat inilah yang dijadikan bahan baku, bisa jadi ke sukrosa, bisa jadi ke pati tadi yang saya bilang. Nah, kalau ke sukrosa, triosa fosfatnya itu ditransportkan keluar kloroplas, namanya sitosol. Nah, dengan enzim-enzim yang berperan, akhirnya triosa fosfat ini diubahlah menjadi fruktosa dan dengan tambahan glukosa. Jadi sukrosa itu terdiri dari fruktosa dan glukosa. Ya, jadilah sukrosa. Nah, kalau sisa dari triosa fosfat itu diubah jadi pati. Jadi sebenarnya si tumbuhan ini tuh rajin menabung ya. Dia akan menabung gula itu di dalam bentuk pati gitu. Nanti sukrosa yang dihasilkan, ini kan sel hijau ya, di jaringan hijau. Ini berarti dapat melakukan fotosintesis, berarti bisa menghasilkan sukrosa. Dia berbaik hati akan memberikan hasilnya, yaitu sukrosa ke sel lain atau ke jaringan lain yang tidak punya atau tidak bisa melakukan fotosintesis. Contohnya apa? Akar ya. Akar umbi bisa nggak umbi? Nggak bisa ya. Berarti kayak akar umbi dia akan disumbang sama jaringan yang dia bisa menghasilkan
sukrosa. Nah, sukrosa ini akan ditransferkan masuk ke pembuluh namanya flum. Flum inilah di dalam sini akan dialirkan sukrosa ke sel tadi, misalkan akar atau umbi seperti itu ya. Nah, terus biosintesis asam nukleat tadi udah dibahas juga ya tentang DNA ya tadi ya. DNA kelompok berapa ya tadi? Nah, ini intinya kalau semua mau asam nukleat, protein dan lain sebagainya, biasanya sumber utamanya memang dari sini kan. Dari biosintesis karbohidrat dulu ya. Setelah dihasilkan gula itu baru bisa bercabang-cabang jadi selulosa, fatty, protein dan termasuk ini jadi asam nukleat. Asam nukleat ini butuh glukosa 6 fosfat. Jadi kalau ada glukosa 6 fosfat, dia bisa ke kiri jadi asam nukleat atau mungkin di sini bisa ke kanan jadi selulosa seperti itu. Nah, untuk biosintesis protein betul tadi yang dijelaskan oleh kelompok 3 ya. Jadi ada transkripsi dulu baru translasi. Di transkripsi itu DNA, untayan DNA diubah jadi mRNA ya, mRNA. Nah, mRNA ini adalah messenger RNA. Kenapa messenger? Karena dia memuat kode-kode untuk jadi protein. Nah, messenger ini kan transkripsi terjadi di inti sel ya. Nah, dari inti sel ini nanti mRNA ini bawa kode keluar inti ke sitoplasma ya. Di sitoplasma ada ribosom ya. Nah, di ribosom itu ibaratkan itu bagaikan mesin pencetak ya. Tadi ada yang bilang pabrik ya. Nah, karena udah punya cetakan tadi mRNA, barulah ditambahkan asam amino 33 yang tadi ya, UAA misalkan kayak gitu, ATG. Nah, 33 asam aminonya nanti kalau di video kalian teman-teman pernah lihat asam aminonya dalam bentuk diilustrasikan bulat ya. Bulat, manjang itu jadilah polipeptida ya. Polipeptida ini nanti akan masuk ke proses kelipatan ya. Kelipatan jadi 3 dimensi terbentuklah suatu protein seperti itu. Nah, oke, tadi apa yang belum dibahas lipid ya? Ya betul, tadi yang dijelaskan oleh kelompok 5 ya, tadi cukup jauh. 4 salah sesuai. Kelompok 4 tadi sangat jelas juga dijelaskan lipid itu terbuat dari apa? Tadi terjadi di mana? Kelompok 4 udah lupa. Ya, lipid terjadi di mana? Kloroplas sama. Oke. Gimana? Iya betul. Jadi lipid itu terjadi di kloroplas dan retikulum endoplasma. Terus ternyata lipid itu tidak hanya di biosintesis ya, nanti juga dia bisa dipecah karena lipid ini dia cadangan energi ya. Fungsi lipid itu apa? Dia bisa sebagai penyusun struktur ya, bikin membran misalkan di sel atau sebagai cadangan tadi energi dia menyimpan karbon gitu. Untuk apa cadangan ini digunakan ketika dia membutuhkan? Tadi kalau butuh lipidnya kan dipecah jadi sukrosa tadi yang dibahas oleh kelompok 5 betul. Nah, kurang lebih seperti itu. Kita mulai post-test ya. Kurang lebih kesimpulannya seperti itu teman-teman. Apa yang tadi didapat mungkin bisa untuk mengisi kuisis ini karena soalnya nggak jauh-jauh. Sudah gabung? Oke, kita mulai ya. Ini ada berapa kok? Masih ada 10 atau bentar saya reload dulu. Oh dia nggak mau ya. Saya izin mendekati HP. Sebentar. Soalnya ini
ikutan ya. Soalnya wifi-nya di sini. Tinggal 3 teman-teman bisa akses lah kuisnya. Belum tuh. Ya kayaknya nggak bisa deh. Kalau nggak bisa ya udah nggak apa-apa. Oh bisa nih. Oh harus ini. Kayaknya linknya harus ganti deh ke ini. Atau sekarang udah ada ini ya? Oke. Kalau begitu kuisisnya kita
PR-kan saja ya. Oke. Terima kasih untuk pembelajaran kita kali ini. Untuk partisipasi aktif teman-teman, mudah-mudahan apa yang saya sampaikan ilmunya dapat menyerap gitu ya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.